Karena di COE ini kan kita diberikan konsep terakhir kan ada kolaborasi. Kita akan lakukan ke eksternal sebenarnya. Nah sekarang kami di SMK 1 ini pingin di dalam dulu gitu. Seberapa besar nanti kita bisa lakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi di antara warga sekolah ini yang sebenarnya kami ingin katakanlah terobos dulu gitu. Ya, berarti pembangunan ke dalam. Kalau ibaratnya lagu Indonesia Raya nih bangun jiwa ya. Bangun jiwa dulu ke dalam, baru nanti keluar badannya itu ya. Tepat sekali. Hai Punapiga, semangat pagi, sehat luar biasa. Jadi pada hari ini kita ada di program acara ngakses, ngobrol asik seputar kepala sekolah sukses. Hari ini kita berjumpa dengan sosok yang luar biasa, Bapak Dr. Andus Wayan Gunastro MPD. Ya, betul Pak ya? SPD MPD ya. Oke, luar biasa. Beliau ini adalah tidak saja sebagai kepala sekolah sukses, tapi adalah tokoh inspiratif juga di bidang pendidikan. Nah, kisah beliau dari 2013 ya Pak. Pak Yan. Jadi 2013 beliau adalah kepala sekolah berprestasi, juara 1 loh tingkat Bali. Kemudian sampai ke tingkat nasional, itu sempat berfoto mesra dengan Bapak Presiden juga. Dan sebagai tokoh inspirasi di bidang pendidikan di 2017 ya Pak, dia mendapatkan awards Widya Kusuma dari Pemprov Bali. Nah, itu hampir sama dengan saya ya. Ini artinya sama-sama tokoh Widya Kusuma kita berbicara. Nah Pak Jero, dari sisi manajemen. Nah, manajemen saat ini kan kita berbicara Bapak ada di SMK Negeri 1 Singaraja yang capability kepala sekolahnya difokuskan atau diproyekkan mengelola sekolah Central of Excellence di bidang hospitality. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita eksplor, kita ingin bagi strategi Pak Jero berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya sarpras, dan sumber daya keuangan. Gimana ceritanya nih ke Pak Jero sebagai sosok yang inspiratif ya di dunia pendidikan? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi saya yang merasa sangat tersanjung sekali hari ini Pak Made selaku sahabat dan juga sahabat seperjuangan dari desa mengelola sekolah di desa, dan saat ini yang di SMK 1 Singaraja. Jadi setahun lalu tepatnya juga tanggal 24 Februari gitu di Bekasi ya. Ini artinya saat ini memang setahun sudah yang berada di SMK. Berarti 2 hari lagi ulang tahun. Ini pasti dari sini. Nah, terkait dengan program COE di SMK 1, yaitu tentu dari program yang sudah dicanangkan pemerintah ini ya sama dengan Pak Made juga. Di Sawan kita diberikan sebuah terobosan baru seperti itu. Nah, dari pengelolaan ini ya tentu tetap sebagai konsep di manajemen itu kita akan mengelola orang, gitu. Mengelola sarana dan juga mengelola keuangan, uang gitu. Berarti memang 3 hal itu ya. 3 hal itu wajib dikelola dengan dan bagus. Dulu 2013 juga ketika yang mengikuti kepala sekolah berprestasi, maka 3M ini juga yang sebagai sebuah tulisan kaitannya dengan sekolah baru gitu. Berarti best practice-nya yang pengelolaan itu. Wah, nggak salah kalau kita hari ini akan mengulang kembali cerita pengelolaan 3M. Jadi kalau berbicara 3M tadi, masalah manusia yaitu man-nya, ya pastinya kita akan berhadapan dengan berbagai karakter, itu pasti. Berbagai latar belakang pasti, berbagai pemikiran pasti. Nah, ketika kita menemukan keberagaman seperti itu, ini mesti kita harus membuat sebuah
formula seperti ada formula tersendiri lah. Resep nih. gitu Macam-macam kalau bicara dunia kedokteran resep. Kalau Tiang di sini di SMK 1 ini setelah masuk Tiang mencoba untuk jalan-jalan dulu istilahnya, kalau istilah Balinya cara motor sing melampu itulah. Nah, kita lihat kondisi, kemudian kita terus rekam. Akhirnya kami berkesimpulan atau melihat bahwa di sekolah ini perlu ada sebuah peningkatan tentang komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, itulah yang terus kami akhirnya buat sebuah konsep 3K di sekolah ini. Oke. Berarti ada langkah awalnya adalah collecting data, cari informasi, kemudian setelah ketemukan informasi, komunikasi, analisis datanya, jadi Pak Jero melakukan pendekatan berkaitan dengan satu formula yang Pak temukan. Nah, Pak akan uji cobakan atau mungkin sudah diuji cobakan, yaitu 3K itu ya. Oke, ya apa aja itu kalau bisa cerita? 3K di sini yang pertama adalah komunikasi, jadi komunikasi. Yang kedua adalah koordinasi, kemudian yang ketiga kolaborasi. Oh, ini udah kompetensi abad 21. Cuma pakai K aja kan. Kalau C kan berarti ada communication. Karena di COE ini kan kita diberikan konsep terakhir kan ada kolaborasi. Kita akan lakukan ke eksternal sebenarnya. Nah, sekarang kami di SMK 1 ini pingin di dalam dulu gitu. Seberapa besar nanti kita bisa lakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi di antara warga sekolah ini yang sebenarnya kami ingin katakanlah terobos dulu gitu. Ya, berarti pembangunan ke dalam. Kalau ibaratnya lagu Indonesia Raya nih, bangun jiwa ya. Bangun jiwa dulu ke dalam, baru nanti keluar badannya itu ya. Tepat sekali. Luar biasa, jadi semoga di sisa masa kerja Tiang lagi 1,5 tahun ini 3K ini akan terus menjadi sebuah dasar untuk kawan-kawan kita nanti berkembang. Hebat Pak Jero. Waktu lagi 1,5 tahun tidak membuat kebanyakan orang kalau berpikir tuh saya sudah mau pensiun, kan loyo amat itu. Tapi ini 1,5 tahun malah nanyak dan bikin satu program formula baru 3K. Oke, lanjut bisa cerita. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Setiap langkah yang akan kita lakukan di sekolah ini perlu koordinasi yang bagus, sehingga pemahaman dari sebuah konsep di sekolah ini, baik program, kegiatan dan sebagainya, ini sudah didahului dengan sebuah komunikasi yang intensif gitu. Itu tujuannya. Nah, kalau komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, koordinasi tidak berjalan dengan baik, inilah tersumbat dan orang akan mempunyai friksi-friksi tersendiri. Mereka atau teman-teman itu akan punya pembenaran sendiri itu. Ini yang perlu kami coba ubah. Ini menurut saya, ini menurut A, ini menurut B, sementara menurut saja tanpa ada komunikasi kan. Di tengah-tengah bisa berbicara semestinya begini, seharusnya begitu. Jadi komunikasi kan menjadi destruktif kalau gitu. Oke, mantap. Itu yang kita coba temukan di antara. Walaupun ini memerlukan waktu yang cukup, tapi kami yakin teman-teman sudah kita ajak selama setahun ini. Komunikasi yang intens dan astungkare lah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saat ini kami sudah bisa kerjakan bersama teman-teman. Dan Tiang terima kasih sekali teman-teman dengan konsep ini, ternyata kawan-kawan kita sudah bisa, ini loh tugas kita, ini loh yang sudah ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini akan kita lihat dari sebuah, kalau boleh yang katakan itu adalah sebuah proyek misalnya. Jadi pengerjaan sebuah proyek atau kegiatan ini tentu dikeroyok bersama-sama secara kolaboratif. Bekerja bersama-sama, hasil komunikasi, koordinasi itu dikolaborasikan dalam sebuah tindakan. Dan ini juga sudah kita coba terapkan secara kecil-kecilan dulu karena memang eranya era pandemi. Dan astungkare juga kawan-kawan sekarang sudah semakin bisa melihat hal ini sebagai sebuah kebutuhan sekolah. Betul-betul hebat. Itu satu pendekatan yang luar biasa, mulai dari komunikasi, kemudian ada koordinasi, ada kolaborasi. Nah, yang tadinya kan sumbatan-sumbatan macetnya itu di komunikasi, kemudian juga di koordinasi. Ada nggak kendala-kendala, kemudian ada upaya khusus nggak untuk itu, untuk pemahaman, karena ini
tidak saja mengubah mindset ya, tapi ini juga merupakan sudah paradigma baru dalam rangka ke depan SMK ini menjadi sebuah keunggulan di bidang hospitality. Ya. Kalau kendala pasti Bang Ade. Jadi kita menyadari itu kendala itu pasti ada. Yang muncul biasanya kendala itu adalah munculnya dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi, apalagi itu sudah membudaya istilahnya. Sudah menjadi habit Ya, mereka. sudah menjadi sebuah budaya. Nah, inilah kalau kita mau merombak ini memerlukan satu pendekatan. Jadi Tiang di sini memakai pendekatan personal dan juga pendekatan secara kelembagaan. Artinya dua hal ini selalu kita padukan. Dan dengan cara seperti itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi mungkin kekurang pahaman, kesalahpahaman, tapi itu kami sadari dari sebuah dinamika kehidupan. Tapi koordinasi secara intens kan. Nah, artinya ada pendekatan heart to heart, pendekatan personal, kemudian dilakukan secara intens kan, itu rahasianya ya. Karena memang untuk mengubah kebiasaan, kalau sudah kebiasaan orang yang berumur kayak guru-guru ini jauh lebih sulit daripada murid kan itu ya Pak Jero. Oke, hebat. Oke, teman-teman, ini sekarang kita fokus nih kepada tadi kan pengelolaan sumber daya manusia dengan 3K-nya itu. Ini sebagai sekolah Center of Excellence di sektor hospitality itu kan. Nah, kedepannya apa yang sudah sedang dilakukan dan kedepannya mau apa sih berkaitan dengan pengelolaan SDM yang tadi Pak Jero sampaikan itu? Oke, terima kasih. Sebagai sekolah COE, Center of Excellence ini kan kita diberikan kesempatan untuk berkembang menjadi pusat keunggulan. Dan kebetulan sekolah ini demografinya menang, itu kan ada di pusat kota. Ya, dari hasil workshop kita juga diberikan pembekalan oleh pusat. Nah, kami memang sedang mengembangkan dari proses pembelajaran terutama. Itu adalah bagaimana kami di sekolah ini bisa nanti mensinkronkan atau paling tidak mengikuti perkembangan dunia luar, artinya dunia industri. IDUKA itu. Nah, ini proses ini sudah kita laksanakan dengan pendampingan, kemudian dengan kita melakukan diskusi-diskusi dengan IDUKA, sehingga kita berharap proses pembelajaran ke depan ini bisa menunjang dari apa yang memang dibutuhkan dari luar. Berarti konsep komunikasi dengan industri, kan ini masih di pengelolaan orang kan, pengelolaan manajemen manusianya. Koordinasi dengan industri dan kolaborasi dengan industri. Nah, yang lebih seru nih, lebih seru. Tadi kan sudah manusianya dikelola dengan 3K. Ini saya lihat penataannya sudah gaya industri nih. Berarti kita ada pengelolaan Sarpras ini luar biasa. Bisa nggak cerita ini pengelolaan Sarpras berarah ke IDUKA sebagai Central of Excellence? Pertama, ketika Tiang kesini awalnya Tiang mencoba mensurvei sarana prasarana. Jadi SMK ini SMK yang paling tua di Buleleng Tiang lihat, sehingga di Bali Utara secara logika itu peralatan pastinya sudah dari dulu itu dioptimalkan gitu. Nah, kebetulan kita dapat COE ini ya istilahnya gayung bersambut gitu. Pertama, kami sudah lakukan penataan ruang. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman masih istilahnya karena sekolahnya berbasis manajemen gitu, bisnis manajemen, mungkin ruang praktek yang istilahnya itu secara eksplisit kelihatan ruang praktek itu yang lihat belumlah tertata dengan rapi. Belum sesuai dengan IDUKA. Gitu nah, sekarang dengan ada perhotelan, dengan ada pariwisata, ya kita mencoba mendiskusikan atau berkomunikasi dengan IDUKA dan bahkan kami mengundang pakar dari IDUKA untuk mendesain dari ruang praktek yang ada. Ini yang sudah kami lakukan. Sehingga nyambung kan? Ya, sehingga orangnya sudah excellent, tapi kalau sarananya excellent kan, sama seperti jiwanya udah excellent, bajunya masih rombang-rombeng. Jadi mudah-mudahan. Jadi saat ini kami sudah menata ruang praktek sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Hebat. Jadi Pak Jero ini luar biasa. Jadi betul-betul memang tokoh inspirasi di bidang pendidikan. Kita ada di program ngobrol asik dengan beliau seputar kepala sukses. Walaupun 1,5 tahun lagi Pak. 1,5 tahun lagi masih pensiun, lihat tuh energik banget, dia punya program 3K untuk manajemennya orang.
itu kan bagaimana mengkomunikasikan, kemudian mengkoordinasikan, selanjutnya berkolaborasi dengan Eduka sehingga penyesuaian sarana prasarana mengarah ke Eduka. Ini excellent banget nih. Kita ada di ruang mana nih? Di ruang FB Service. FB Service. Ini ruangnya benar-benar kayak di Eduka. Itu yang dapat kita bagikan. Satu lagi Pak Ade sebelum ditutup. Di manajemen. Dari konsep kewirausahaan sekolah, mungkin dia sampaikan sepintas saja. Betul. Karena itu satu bagian dari tugasnya kepala sekolah. Ada manajemen orang, manajemen sumber manajemen ini keuangan termasuk di entrepreneur juga. Di SMK itu kan dari awal kita sudah diberikan semacam mandat untuk bagaimana mengembangkan kewirausahaan dari proses pembelajaran. Jadi kuncinya adalah proses pembelajaran. Edukasi entrepreneur. Gitu kan. Bukan profit entrepreneur. Sekarang kami sedang menata dan bahkan ini sudah jalan dari koordinasi kami. Kami menata semua unit pembelajaran yang berdampak kepada uang. Jadi kita punya 7 di sini, ada Semensi Mat karena kita punya toko di depan. Kemudian ada Semensi Cafeteria, jadi itu untuk kantin, jadi kita kelola. Kemudian ada Semensi Finance dari jurusan akuntansi. Kemudian ada laundry, Semensi Laundry. Kemudian ada Semensi Travel di UPW. Udah 7. Dan kemudian ada Semensi Assessment, kita punya LSP karena kami masukkan Semensi Assessment ini karena memang berdampak adanya uang dari proses pembelajaran. Dan terakhir adalah Semensi Creative Entrepreneur. Nah ini dari awal ini Semensi berarti brandingnya Semensi. Ya Bang Adi. Jadi kami memang mengubah branding sekarang itu menjadi Semensi karena setelah kami diskusi komunikasi dengan teman-teman, Semensi ini sudah menjadi luar biasa Pak Jero. Nanti kita explore khusus ya untuk branding Semensinya karena itu memang profile company-nya. Jadi tadi kita berbicara dengan Pak Jero mulai dari profile branding personal beliau yang 2013 menjadi Plus prestasi, kemudian 2017 menjadi seorang tokoh inspiratif di dunia pendidikan yang sama dengan saya juga. Dan sekarang beliau punya brand profile company-nya adalah Semensi. Terima kasih sudah terus monitor di acara Ngakses, ngobrol asik seputar kepala sekolah sukses. Salam SMK bisa, SMK hebat. Salam luar biasa buat kita semua. Terima kasih.